Al-qaidatu tasi'atu, kaidah yang ke-9. Al-aslu, hukum asalnya adalah al-adamu, ketiadaan. Hukum asalnya adalah ketiadaan. Ya. Jadi maksudnya apa? Hukum asalnya sesuatu itu aslinya tidak ada sampai diadakan. Ya. Baik. Al-amthilatu, contohnya. Minha, termasuk contohnya al-qaulu, ucapan yang diambil adalah qaulu amilil qiradi. Ucapan amil al-qirad. Amil qirad itu gimana menjelaskannya? Qirad itu kan gini. Qirad itu contohnya gini lah namanya. Ada orang dua, aku ambil Andre misalkan. Aku duwe modal, Andre duwe skill. Andre tak modali, Andre kalau tak modali, kamu buka jahitan, engkau keuntungan dibagi hasil. Itu qirad. Iya. Jadi ini qirad. Jadi ada satu pemodal, ada satu yang melaksanakan. Andre namanya amilul qirad. Andre namanya amilul qirad. Kayak gitu. Iya. Yang dimodali gitu. Iya, pokoknya Andre ini tadi amilul qirad gitu. Kerja yang dimodali. Iya. Jadi Andre ini namanya amilul qirad. Maka al-qaulu, ucapan yang diterima itu adalah ucapannya amilul qirad. Fi qaulihi, kalau misalkan dia mengucapkan lam arbah, saya nggak dapat untung sama sekali. Akhir bulan Andre lapor nang aku. Bulan ini mboten enten untunge misalkan. Aku gak terima. Lu kok iso kan untungnya misalkan. Bagaimana? Lapor ke hakim. Siapa yang ucapannya diterima? Ucapannya Andre. Saya nggak berhak untuk gugat apa, nggak pernah. Kenapa li'annal asal? Karena hukum asalnya ada muribah. Hukum asalnya nggak ada keuntungan memang. Hukum asalnya tidak ada keuntungan. Nah, itu tadi, hukum asal sesuatu itu tidak ada. Maka kalau bingung, ini hukumnya apa? Kembalikan kepada ketiadaan. Ya gitu. Minha, contoh yang lain. Qauluhu, ucapan amil qirad tadi sama. Lam arbah, saya tidak mendapat untung illa kadza, kecuali sejumlah ini. Nah, nanti lapor ke saya, misalnya saya pemodal, nanti lapor keuntungan bulan ini 10 juta. Saya nggak terima, Kak, 20 juta tak awasi pasti kok misalkan. Maka melapor ke hakim. Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa. Mana yang diterima oleh hakim? Ucapan amilul qirad. Ya sudah, kalau itu 10 juta. Ucapannya ditolak. Kenapa li'annal asal? Karena hukum asalnya adamuz zaidi, tidak ada pertambahan. Minha, contoh yang lain. Qauluhu, ucapan hu di sini balik ke amilul qirad ya. Qauluhu, ucapan amilul qirad tadi. Lam tanhani, engkau tidak melarang saya an syira'i kadza, dari membeli barang ini. Ya. Maka yang diterima adalah ucapannya apa? Amil qirad. Ya, yang diterima apa? Pergi kemana? Apa? Apa? Nah? Apa? Baik. Li'annal asal, karena hukum asalnya adalah adamun nahyi, tidak ada larangan. Ya. Mana syira? Syira, membeli. Membeli. Misalkan saya ambil Satria misalkan. Saya beri modal pada Satria. Untuk modal wis dodol buah-buahan. Tapi ojo dodol semongko ya.
taruhlah saya ngomong gitu, tapi atau sebelum itu ya terjadi persisian, Satria dodol buah, terus aku luluh kok dodol semongko misalkan, kita lapor, aku ngomong lu kan tak larang aja dodol semongko, Satria lu kapan ngelarangi, hanya terjadi persisian, nggak ada bukti, lapor ke kodi, ke hakim, ya, saya ngatakan saya sudah berakad kirot sama Satria, jual buah-buahan pokoknya aja semongko, tapi Satria jual semangka, saya membatalkan gitu. Kemudian Satria ngomong, loh enggak ada larangan saya menjual semangka. Maka siapa yang diterima ucapannya Satria hamil kirot. Setelah itu masih nggak enak-enak. Enak-enakan, kayak kalau setelah itu masih nggak enak-enakan ya sudah, kalau selesaikan ya sudah selesai. Minha termasuk contohnya aklu ta'ami ghairihi, memakan makanan orang lain. Waqala, dan dia mengatakan, ini bukan pakai hak ya, pakai salah yang ini ya, pakai hak. Kuntu abah tuhu gitu. Oh, afan, bukan kuntu, kunta. Damir anta ya. Kunta abah tahu. Ya. Kunta abah tahuli. Ya. Kamu sudah membolehkan kepada saya untuk makan makanan itu, gitu. Wa ankara al-maliku, sedangkan pemilik makanan mengingkari. Enggak, saya enggak memperbolehkan kok, gitu. Maka bagaimana? Ya. Suddiqal maliku, maka dibenarkan ucapan pemilik makanan. Li'annal asla, karena hukum asalnya adamul ibahati, tidak ada kebolehan. Ngaku boleh mangan terus mau ngaku-ngaku boleh gitu ya. Ya, tapi kalau itu tekan masjid berlaku idznul am gitu. Izin umum. Iki wae kaum muslimin. Ya wis kaum muslim, aku kaum muslimin itu. Baik. Minha termasuk contohnya, lau sabata alaihi, kalau tetap ya atas seseorang dainun hutang biikrarin dengan pengakuannya sendiri, atau bibai'atin dengan jual beli, fadda'al ada'a, kemudian dia mengaku sudah membayar, ada di sini membayar, atau al-ibra'a ya, jadi sudah kemudian mengaku sudah melakukan pelunasan, dilunasi, al-ibro, atau dia mengaku atau ada pengakuan sudah dimaafkan hutangnya, maksudnya dibebaskan hutang. Fal qaulu, maka ucapannya adalah qaulu gharimihi, ucapan si pemberi hutang. Gharim itu pemberi hutang ya. Li'annal asla, karena hukum asalnya adalah adamu dzalika, tidak ada hal seperti itu. Jadi ya misalkan si A menghutang kepada si B, ya, si A menghutang kepada si B, kemudian si A mengatakan saya sudah bayar, tapi si B mengatakan enggak, belum dibayar, lapor ke hakim, nggak ada bukti. Mana yang diambil ucapannya, maka dikuatkan si pemberi hutang, karena hukum asalnya belum dibayar. Sedangkan yang diyakini, yang pasti adalah memang ada hutang. Cuma di sini adalah yang jadi perselisihan, sudah dibayar atau belum. Orang yang berhutang ngaku sudah bayar, tapi yang dihutangi ngaku belum dibayar, maka hukum asalnya ya tidak dibayar, belum dibayar. Maksudnya yang berhutang itu ngomong udah bayar gitu. Iya. Tarif yang mengutangi nggak merasa sudah dibayar. Belum bayar Pak. Iya, hukumannya belum bayar gitu.
Apa makna al-ada? Al-ada pembayaran. Baik, lanjut ya. Syakka, ragu. Fitarkil ma'muri bihi, dalam meninggalkan sesuatu yang diperintah. Fi sholati, dalam sholat. Kat tahiyatil ula, seperti tahiyat pertama. Yasjudus sahwa, maka dia sujud sahwi. Makanya pas sholat tiba-tiba ragu, oh iya aku mang tak syahud awal tak gurung ya misalkan. Maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya belum melakukan tasyahud awal, maka dia nanti sujud sahwi. Atau irtikabi fi'lin, atau melakukan suatu manhiyin yang dilarang. Kaziyadati sajdati, seperti nambahi satu sujud. Fala yasjudu, maka tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena hukum asalnya tidak ada tambahan. Hukum asalnya tidak nambahi. Gitu. Li'annal asal, karena hukum asalnya adamu fi'liha, tidak ada perbuatan tersebut. Nah, melakukan. Berikutnya, al-qaidatul ashiratu, kaidah ke-10. Sampai piro kaidah iki? Oh, oke, sampai 30. Gitu. Oh enggak, sampai 39. Kita baca cepet ya. Kaidah yang ke-10, al-aslu, hukum asalnya fi kulli haditsin, pada setiap kejadian, takdiruhu, diperkirakan bi aqrabi zamanihi, dengan waktu yang paling dekat. Aqrab yang paling dekat, zaman waktu. Tapi kalau kita terjemahkan ya waktu yang paling dekat, gitu aja supaya enak. Jadi hukum asalnya di setiap kejadian kita perkirakan kejadian itu terjadi di waktu terdekat, di waktu yang paling dekat dengan kejadian itu. Al-amthilatu, contohnya. Minha, daraba, seorang memukul batna hamilin, perut wanita yang hamil. Fanfasal al-wahidu, apa maksudnya ini? Fanfasal al-wahidu hayyan wa baqiya zamanuhu bila alam thumma mata. Oh gitu ya. Daraba batna hamilin, fanfasal al-wahidu, kemudian taruhlah keguguran, maksudnya keluar bayinya. Fanfasala, maka terpisah al-wahidu, seorang manusia, hayyan, dalam kondisi hidup. Wa baqiya zamanuhu, dan tersisa waktu bagi yang hidup tadi, bila alamin, tanpa ada sakit. Jadi misalkan sekarang taruhlah memukul perut orang yang sedang hamil, kemudian bayinya lahir, tapi sehat. 2 minggu kemudian mati bayinya. Tsumma mata, kemudian mati. Fala dhamana, maka tidak ada tanggungan bagi yang memukul tadi. Bagi yang memukul. Kenapa? Li'anna dhahira, karena yang tampak annahu mata, bahwasanya anak tadi meninggal bisa babin akhara, dengan sebab lain. Bukan sebab pukulan. Kenapa? Karena pas dipukul ketika itu langsung apa? Lahir dan dia sehat. Ya, dia sehat. Li'annahul aqrabu minhu. Ya, karena hal tersebut lebih dekat kepada waktu kematiannya. Sedangkan memukul sudah jarak 2 minggu. Di dalam rentang 2 minggu tadi mungkin ada kejadian dikasih banyak hal. Maka tidak bisa dinisbatkan kematiannya kepada suatu kejadian yang sudah berlalu jauh. Nah, gitu. Jadi nisbatkan kepada kejadian-kejadian yang paling dekat dulu. Misalkan
diurut misalkan. Oh ya sehari yang lalu itu saya tak tulang gedang misalkan. Sehari sebelumnya saya kasih ASI tapi saya nggak full ASI. Sehari itu ada ASInya, ada ada pakai banyu tajin misalkan. Jadi ada beberapa kejadian yang ada beberapa kejadian yang nggak bisa disangkutkan langsung ke yang paling jauh, nggak. Jadi seperti itu, nggak bisa langsung, gara-gara diantem ya nggak bisa. Loh, kalau nabrak orang nggak langsung mati, tapi sebabnya masih ada, nempel terus, ya nggak bisa, nggak bisa. Misalkan nabrak orang, terus gitu ya, gagal otak, gagal otak tapi nggak langsung mati sebulan kemudian tapi gagal otaknya masih, ya, gagal otak. Mungkin gitu sebabnya gagal otak disebabnya orang itu gitu loh. Berbeda kalau sebabnya masih mengiringi gitu loh, mengiringi terus kayak gitu. Nah, ini tadi juga sama. Kalau misalkan ketika lahir kemudian kritis, sejak dipukul keluar kritis sampai hari kematiannya, nah, kita tahu berarti itu sebabnya apa? Pukulnya kayak gitu. Tapi kalau ini dipukul lahir sehat biasa normal, makanya nggak bisa. Berarti kalau ditabrak masih nggak kenapa dia. Iya, kalau misalkan dia sehat walafiat kemudian 2 minggu lagi kemudian mati, ya, tapi nggak bisa orang yang nobrak tadi itu gara-gara nggak bisa. Ada kejadian misalnya seorang itu kecelakaan, ya nabrak sendiri, dia itu sepedanya hancur pokoknya gitu. Tapi dia nggak apa, bahkan dia bisa pulang sendiri, jaraknya mungkin dari rumahnya 1 kilo lah bang, lebih. Ditabrak atau nabrak sendiri dia. Oh, nabrak tapi sendiri. motornya udah hancur, dia pulang. Setelah itu habis itu dia bisa jalan sendiri, ya meskipun nggak tahu lemas apa gimana ya. Habis itu setelah itu dia nggak lama, belum bisa masuk rumah sakit ya, tiba-tiba muntah darah banyak, mati. Ya. Nggak sampai, maksudnya nggak sampai rumah sakit, cuma sehari atau nggak sampai sehari? Ya mungkin. Kalau kayaknya gitu nggak sampai sehari. Kalau itu kita ketahui bahwanya bisa saja sebabnya itu tadi, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak tahu ya, nggak sampai sehari kayaknya. Iya, nggak sampai sehari kan. Kalau itu jangan nggak terlalu jauh, karena bisa jadi dia merasa pusing-pusing, masih ada pusingnya, masih. Jadi sebabnya masih nempel terus meskipun kecil gitu loh. Di dalamnya yang remuk, dalam badannya itu. Iya, iyalah ya, maksudnya luka dalam kan gitu. Baik. Minha, contoh yang lain, ibta'a dia membeli abdan, budak. Tsumma dhahara, kemudian tampak anahu, bahwasanya kana budak itu maridon, berpenyakit. Wa mata, kemudian budaknya mati. Fala ruju'a lahu, maka si pembeli tadi tidak boleh apa? Tidak boleh mengembalikan dan minta dikembalikan uangnya. Fala ruju', tidak boleh kembali. Ya, lahu bagi orang yang membeli tadi. Li'annal maradha, karena penyakit itu yatazayadu, terus bertambah parah. Fayahsulul mautu, maka terjadi kematian itu apa ini ya, kok tulisan dulu gak ini ya, nggak ada bizana. Apa bizana? Fayasulul mautu bi zaman ya, nama kerabu zaman. Apa ini maksudnya ini? Banyak kesalahan cetanya. Mungkin bizaman gitu ya maksudnya. Bizaman di waktu itu. Nggak mungkin sih. Kalau bizaman itu habis zai alif ya. Bisa nih apa ya? Li'annal marad yatazayad fayahsulul mautu bisa idi, mungkin bisa idi kayaknya. Ini kok bisa aneh ya. Bisa idi. Jadi nunnya itu ganti hamzah. Bisa idi kayak gitu.
Maka terjadi kematian itu dengan tambahan atau dengan keparahan tambahan parah dari penyakitnya. Li'annahu karena hal tersebut aqrabu zamanin. Ya, waktu yang paling dekat minal mauti dari kematiannya. Wala tatahaqqaqu dan tidak dan tidak diwujudkan ya. Idhafatuhu menghubungkan kematiannya ila sabiki kepada yang terdahulu. Jadi misalkan ini beli budak ya. Ternyata dia ada riwayat kanker. Pas dia beli dapat seminggu mati budaknya. Divisum kanker. Ya. Maka apakah boleh si pembeli tadi balik kepada penjual budak, balikno duitku soalnya kon dodol budak berpenyakit misalkan. Ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena penyakit itu semakin lama semakin parah. Semakin lama semakin parah. Setiap harinya semakin parah. Maka ketika budak itu mati, bukan tidak boleh dihubungkan kematiannya itu dengan awal penyakit. Tapi dihubungkan kematiannya dengan penyakit ketika sebelum meninggal. Misalkan gini, orang kan nggak mungkin ketika kena penyakit langsung stadium 4. Kan mungkin. Kan dia dari pelan-pelan dulu. Sudah ada kanker misalkan. Cuma yang masih awal-awal kanker, makin lama stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 mati. Maka apakah boleh kita mengatakan orang itu mati karena kanker stadium 1 itu? Nggak bisa. Kanker yang membunuhnya itu stadium 4-nya itu gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu gambarannya. Jadi pas dibeli kankernya pertama parah hingga taruhlah naik jadi stadium 4 dan mati. Dan ketika naik jadi stadium 4, itu budak sudah milik dia. Dia beli budak, kankernya stadium 3. Kemudian sudah dibeli, selesai. Ketika dibeli, dikasih makan, disuruh kerja, naik. Jadi stadium 4. Kemudian mati. Nggak boleh. Dia mengatakan, ini gara-gara kanker. Kanker nggak boleh. Karena apa? Penyakit itu pertama parah setiap harinya. Ya, maka seperti itu nggak boleh di ini. Kecuali kalau misalkan si pembeli nggak tahu kalau si budak itu ada penyakitnya, maka di sini punya hak untuk mengembali di sini punya hak untuk apa ya? Tapi ya nggak bisa sih, soalnya barangnya sudah hilang, Jadi ya bisanya nanti ya nggak bisa minta kembali. Kecuali kalau misalkan barangnya cacat gitu ya, bisa dikembalikan terus narik uangnya. Tapi ini barangnya sudah hilang gitu, sudah nggak ada. Lanjut minha. Terus darinya ro'a fi thawbihi maniyan. Dia melihat pada pakaiannya ada mani. Walam yadhkur dan dia tidak ingat ihtilaman bermimpi basah. Lazimahul ghuslu. Maka dia harus mandi. Watajibu dan wajib i'adatu mengulangi kulli sholatin setiap sholat shallaha yang dia sholat ya yang dia sholat pada sholat itu min akhiri naumihi dari tidurnya yang terakhir namaha ya min naumihi min akhiri naumi dari akhir tidurnya namaha yang dia tidur pada tidur tersebut. Li'anna dzalika karena hal itu aqrabuz zamani anhu waktu yang paling dekat dengannya. Misalkan gini, contoh. Orang habis jam 8 tidur. Kalau pakai sarung yang sama, guys. Jam 8 tidur. Bangun zuhur. Sholat, tidur lagi. Bangun asar. Sholat. Habis sholat, lihat, ono mani. Berarti kan tahu, ini saya ihtilam. Tapi saya nggak ingat, maksudnya kapan aku ihtilam. Maka dia harus mengulangi sholat asarnya. Mengulangi sholat asarnya. Sholat zuhurnya bagaimana? Enggak. Kenapa?
Karena tidur terakhir adalah tidur setelah salat zuhur. Maka ihtilamnya ditakdirkan kepada tidur terakhir, bukan tidur di awal. Maka nggak harus dia ngulangi salat asar dan salat zuhur. Dia cukup ngulangi salat asar saja. Kaidahnya apa? Al-aslu fi kulli haditsin yuqaddaru takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Minha, contoh yang lain, tawaddu'a min bi'rin. Dia berwudu dari bi'r, dari sumur. Ayaman beberapa hari. Wa sholat, dan sholat dengan wudu itu, air sumur itu. Tsumma wajada, kemudian dia mendapati fiha, di dalam sumur, fa'rotan, ada bangkai tikus. Lam yalzamhu, tidak mengharuskan bagi orang tersebut qadha'un, mengqadha salat-salatnya itu. Yang dia wudu pakai air di dalam sumur itu. Illa, kecuali matayakona, yang dia yakini annahu, bahwasanya dia salat bin najasati, dengan najis tersebut. Misalkan selama 1 minggu dia wudu dari sumur itu, salat 5 waktunya. Di akhir ke Senin misalkan kecedok. Namanya kecedok. Senin misalkan, Senin. Hari Minggu ketika dia wudu kok mulai ada bau enggak sedap. Ketika di senteri misalkan ono batang. Nah, maka apakah dia wajib untuk mengqadha seluruh salatnya sejak hari Senin? Ya, dia cukup mengqadha yang dia yakini kira-kira kapan bangkai itu terjatuh. Dilihat dari mana ya? Dilihat dari kualitas bangkainya. Nah, bangkainya ketok anyar atau ketok lawas sawe gitu. Jadi diperkira sendiri. Contoh yang lain, minha fataha qafsan. Seorang membuka apa jenenge? Kandangnya manuk. Kurungan sangka. Iya, kurungan. Yes. Qafs itu kurungan ya. Seorang buka kurungan, anto irin, yang di situ ada burungnya. Filhal, ketika itu. Maka apa? Dominahu, maka dia harus menggantinya. Wa in waqafa, dan kalau burungnya tadi diam saja, tsumma tara, kemudian baru terbang, ya, setelah beberapa waktu, fala ihalata, maka tidak ada kemustahilan ala ikhtiyari ta'iri, atas pilihan dari burung tersebut. Wakila, dan pendapat yang lain mengatakan dominahu, dia tetap mengganti burung tersebut. Lianna, karena fathal qafsi, membuka sangkar, membuka kurungan tadi, yu'inu, membantu ala ta'irihi, untuk terbangnya burung itu. Kalau gini, Wane Andre misalkan, untul-untul tak buka kurungannya, langsung bleber muncul, maka otomatis saya ganti. Tak buka langsung bleber muncul. Bagaimana kalau misalkan tak buka, tak tinggal, tak kudang, menengah nang jero, kau ucul-ucul cara. Tak tinggal mulai oleh setengah jam antri lapor, ya, manuke ucul oleh setengah jam. Saya ganti atau tidak? Khilaf. Kalau sesuai kaidah ini saya nggak ganti. Kenapa? Pas tak buka mang, langsung ngocul. Cek dulan-dulan jero, cek mencol-mencol, cek ngoceh ya. Saya nggak langsung ngocul. Kenapa? Karena hewan juga punya keinginan. Jadi ketika saya buka sebabnya, keinginan itu nggak ada, ya sudah. Saya nggak menanggung. Pendapat yang lain mengatakan dia tetap apa? Mengganti. Kenapa? Karena dia sudah membantu burung tersebut untuk lepas. Tapi untuk kemaslahatan yang ambil pendapat kedua saja. Timbang bengkreh sampai tonggo. Ya ucul murah ini. Ya ucul murah. Ucul larang ya. Bahkan wajib mengambil pendapat yang itu ya. Mengganti gitu ya, lebih maslahat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Ini ayat ini untuk kaidah berikutnya.
Yuridullahu, Allah menginginkan bikum kepada kalian al yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum terhadap kalian al usra, kesulitan. Itu nanti ada kaidah-kaidah berikutnya berhubungan dengan kemudahan dan kesulitan dalam syariat. Allah taala a'lam.